Ilmuwan kadang memang punya eksperimen aneh dengan segudang ide gilanya, salah satunya membuat spesies hewan baru melalui berbagai macam cara, meski menuai pro dan kontra. Nyatanya para ilmuwan tetap menjalankan eksperimen tersebut. Walhasil, terciptalah hewan-hewan yang terbilang baru di dunia. Dilansir dari Menwarhus, berikut dunia hewan akan menampilkan beberapa hewan hasil rekayasa genetik para ilmuwan. Yang pertama, zebroid. Sobat dunia hewan, pasti sudah pernah melihat zebra, kuda, keledai, dan kuda poni, baik secara langsung atau lewat gambar kan? Nah, tentu sobat sudah tahu kan, bentuk hewan-hewan tadi yang punya kekhasan masing-masing. Ternyata dari keempat hewan itu bisa dihasilkan hewan hybrid atau hibrida, yaitu hewan yang merupakan hasil persilangan dari satu jenis hewan dengan jenis hewan lainnya. Dari persilangan antara zebra dengan hewan lainnya, terciptalah 3 jenis hewan hibrida baru yang disebut sebagai zebroid. Persilangan yang dilakukan pada zebra dengan hewan lainnya ini sudah dilakukan sejak abad ke-19 yang menghasilkan Zorse, Zonkey, dan Zony. Zorse adalah akronim perpaduan dua hewan, yaitu zebra dengan kuda yang disilangkan menjadi hewan hibrida. Zorse tercipta dari persilangan antara zebra jantan dan kuda betina yang menghasilkan hewan hibrida yang lebih terlihat seperti kuda, namun dengan garis-garis khas zebra di tubuhnya. Meski bentuk dan ukuran Zorse bermacam-macam tergantung ukuran induknya, kebanyakan Zorse terlihat sangat mirip seperti kuda, baik dari bentuk, ukuran, warna, dan sifatnya. Penampilan Zorse yang paling mudah dikenali adalah garis-garis gelap di kaki dan bagian belakang tubuhnya. Bulunya pendek dan kasar yang berwarna coklat atau hitam, serta surai, dan ekor yang berwarna gelap. Kemiripan Zorse dengan kuda juga terlihat di bagian kepalanya yang besar dengan moncong yang panjang, telinga runcing, mata yang gelap, dan bulu mata yang panjang. Zorse merupakan hewan hibrida yang kuat, karena kebal terhadap hama dan penyakit tertentu yang diturunkan dari induk zebra. Hewan hibrida kedua yang tercipta dari persilangan zebra dengan hewan lainnya adalah zonkey, yaitu persilangan dari zebra dan donkey atau keledai. Zonkey adalah hewan hibrida dari zebra jantan dengan keledai betina. Selain itu, zonkey juga merupakan hewan steril, yaitu hewan yang tidak bisa menghasilkan keturunannya sendiri dan harus ada campur tangan dari manusia sehingga zonkey sangat jarang terlihat di alam liar. Zebroid hasil persilangan berikutnya antara zebra dan kuda poni yang disebut sebagai zony, yaitu zebra dan pony atau kuda poni. Bentuk dari zone ini lebih mirip seperti kuda poni dengan tubuh yang pendek, tapi punya bulu yang berpola garis seperti zebra. Untuk menghasilkan zony, maka persilangan yang terjadi adalah antara kuda poni betina dengan zebra jantan. Hewan hibrid selanjutnya adalah ayam botak. Ayam botak ini adalah ayam hasil penemuan oleh satu orang pakar genetik asal Israel yang bernama Avigdor Chahanar. Ayam ini disebutkan sebagai ayam hasil kawin silang dari ayam broiler dengan ayam tanpa bulu leher. Ayam ini baru dikenalkan pada tahun 2011, saat itu ayam ini masuk ke negara Indonesia cuma beberapa ekor saja. Arah penting dari penemuan ayam tanpa ada bulu ini ialah supaya ayam lebih tahan dengan iklim hangat Asia, lalu lebih efisien untuk mengirit waktu dalam soal pencabutan bulu ayam. Untuk Anda yang sebagai kolektor ayam hias, tidak salahnya Anda memiliki koleksi ayam botak ini. Namun tentunya di Indonesia, untuk mencari seekor ayam botak ini sangatlah sulit. Banyak yang mengaku bahwasanya mereka memiliki ayam baka botak, namun ternyata hanyalah ayam biasa yang dicabut bulunya. Maka dari itu, Anda sebagai kolektor ayam hias, Anda harus mengetahui ciri-ciri dari ayam baka botak asal Israel ini. Berikut adalah ciri yang tentunya dapat membantu Anda dalam memilih ayam baka asli dari negara Israel tersebut. Tidak memiliki pori-pori pada seluruh tubuhnya.
Tidak memiliki sisik pada kakinya. Tidak dapat terbang pendek layaknya ayam biasa. Memiliki beberapa bulu kecil, namun tidak bertahan lama atau akan rontok sendirinya. Memiliki jengger tegak yang besar pada kepalanya. Hybrid berikutnya yang ketiga, anjing serigala Charlos. Anjing serigala sudah mulai dikembangbiakan sejak abad 18. Semua itu dilakukan di Inggris, namun baru pada tahun 1960-an perkawinan silang antara serigala abu-abu dengan anjing mulai marak. Genetik dari anjing serigala lebih banyak sisi anjingnya ketimbang serigala, sehingga membuat mereka bisa dipelihara. Para pakar hewan tidak merekomendasikan anjing serigala jika memiliki anak kecil. Alasannya anjing serigala bisa sangat agresif dan liar jika genetika serigalanya lebih banyak. Mereka cenderung suka menggali, berada di luar rumah, memberikan tanda daerah kekuasaan, gesit, dan juga suka menggigit. Dengan sisi serigalanya tersebut, tidak ada makanan yang lebih cocok kepadanya daripada daging mentah. Alasannya adalah mereka memerlukan makan seperti makanannya di alam liar. Sisi serigala yang mereka miliki membuat anjing serigala suka bertualang. Jika kamu memiliki halaman rumah yang sangat luas atau suka bepergian menjelajah ke alam bebas, anjing serigala bisa menjadi teman yang cocok untukmu. Namun jika kamu lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, sebaiknya tidak memeliharanya, terkecuali kamu punya banyak waktu untuk bermain dengan mereka. Hewan hybrid selanjutnya, liger. Liger, atau dalam bahasa Indonesia, bisa disebut sebagai simau adalah nama hasil kawin silang antara seekor singa jantan dan seekor harimau betina. Jika seekor singa jantan dikawinkan dengan seekor liger, maka akan menghasilkan liger yang lebih dominan seperti singa. Sebagai catatan, liger jantan steril dan tidak dapat bereproduksi. Namun di sisi lain, liger betina bisa melahirkan anak, bahkan liger betina dapat kawin dengan singa jantan dan menghasilkan hibrida lainnya, yaitu liger yang artinya lion liger. Ciri fisik liger yang paling mencolok adalah ukuran tubuhnya yang sangat besar. Dicatat Fact Animal, panjang tubuh mereka mencapai 3,6 meter. Berat badannya dapat melebihi 400 kg. Artinya, badan mereka lebih besar dan berat dibandingkan kedua orang tuanya yang berbeda spesies. Menariknya, liger dipercaya memiliki kecepatan berlari mencapai 80 km per jam. Hewan hybrid selanjutnya adalah growler. Beruang growler merupakan gabungan dari beruang coklat atau grizzly dan beruang kutub atau polar bear. Growler memiliki bulu yang lebat dan berwarna krim, yaitu campuran warna coklat dan putih. Wajahnya mirip seperti beruang kutub, tapi badannya mirip beruang grizzly. Growler ini lahir karena persilangan alami. Jadi, growler ada tanpa campur tangan manusia atau peneliti. Beberapa ahli memprediksi ini terjadi sebagai akibat dari perubahan iklim. Melelehnya lapisan es di kutub utara membuat beruang kutub migrasi ke habitat beruang grizzly. Ada juga peneliti yang berpendapat bahwa persilangan ini sudah ada sejak 5 juta tahun lalu saat habitat beruang kutub dan grizzly belum terpisah. Selanjutnya yang keenam, gap. Gap adalah hewan hasil perkawinan silang antara seekor domba betina dengan seekor kambing jantan. Persilangan ini menghasilkan keturunan yang memiliki karakteristik gabungan dari kedua spesies induknya dan seringkali memiliki penampilan yang unik. Gap memiliki penampilan yang berbeda-beda tergantung pada spesies hewan yang digunakan dalam perkawinan silang. Namun, secara umum, gap memiliki tubuh yang lebih kecil dari domba dan kambing, serta memiliki bulu yang pendek dan halus seperti domba, namun memiliki warna bulu dan tanduk seperti kambing. Beberapa gap juga memiliki corak bulu yang unik dan tidak biasa. Selanjutnya yang ketujuh, sapi Scottish. Sapi Scottish atau sapi Highland merupakan hewan ternak kuno dari tanah Skotlandia. Konon, mereka sudah diternakan sejak abad ke-6. Tak hanya rambutnya. Mereka juga banyak dikenal
karena kualitas daging premium. Menurut laman Eagle-Bray, sapi Hegeland diperkirakan sudah ada sejak abad ke-6, tapi baru tercatat secara resmi sekitar tahun 1885. Mereka berasal dari wilayah historis dataran tinggi Skotlandia dan Kepulauan Barat Skotlandia. Kini, mereka banyak diternakan di banyak pelosok dunia seperti Australia, Amerika Utara, hingga Eropa. Rambut panjang yang menutupi sekujur tubuh menjadi ciri khas sapi Hegeland. Rambut ikonik inilah yang memberi mereka predikat ternak tangguh karena memungkinkan mereka hidup di cuaca dingin dataran tinggi Skotlandia. Sapi Hegeland dikenal memiliki daging berkualitas premium, tak hanya rasa dan teksturnya yang menggoyang lidah, daging mereka juga rendah lemak, rendah kolesterol, dan kaya protein maupun zat besi. Oleh karena itu, daging sapi Hegeland murni dijual dengan harga tinggi. 8. Wolfine. Wolfine merupakan lumba-lumba yang lahir dari kawin silang antara lumba-lumba hidung botol dengan paus pembunuh. Nama Wolfine sendiri berasal dari kata Whale yang artinya paus, dan dolphin yang artinya lumba-lumba. Wolfine tertua yang diketahui adalah Kekai Malu yang lahir pada 15 Mei tahun 1985 di Salave Park di Hawaii. Namun, di tahun 2017, para peneliti kembali menemukan Wolfine di alam liar. Wolfine bukan sekadar keturunan dari lumba-lumba dan paus apapun. Para ilmuwan berhasil melacak makhluk ini dan menemukan bahwa Wolfine berasal dari ayah lumba-lumba bergigi kasar dan ibu paus berkepala melon, dilansir laman Hollywood Life. Wolfine memiliki tubuh berbentuk tabung mengikuti induknya dan sirip mirip dengan ayahnya, perpaduan sempurna keduanya. Wolfine cenderung memiliki karakter fisik campuran dari induk dan ayahnya, menurut laman Wolfex, misalnya. Kulit Wolfine berwarna abu-abu gelap diyakini merupakan campuran antara warna kulit hitam milik paus pembunuh palsu dan warna kulit abu-abu muda milik lumba-lumba hidung botol. Gigi Wolfine berjumlah 66 yang tampaknya berada di antara induk paus pembunuh palsu 44 gigi dan lumba-lumba hidung botol 88 gigi. Diasumsikan bahwa Wolfine yang sehat dapat hidup sekitar 40 tahun dan tumbuh hingga ukuran rata-rata 3,7 hingga 6 meter, hampir sama dengan usia dan ukuran induknya. 9. Savannah. Sekilas saat melihat kucing savannah, Anda mungkin bingung apakah ia ini kucing atau anak macan? Pasalnya, kucing yang satu ini memang berperawakan lebih besar dan memiliki tutul seperti seekor macan. Apalagi, gerakannya desit dengan otot yang kuat dan gigi taring panjang dan tajam. Sejarah kucing savannah tak lepas dari peran seorang breeder kucing Bengal yang berasal dari Amerika Serikat. Perempuan bernama Jude Frank ini mengawinkan kucing serval jantan dan kucing siam betina. Nama savannah sendiri dalam bahasa Indonesia berarti sapana atau padang rumput. Nama ini merujuk pada habitat aslinya di benua Afrika. Meskipun sangat populer di kalangan penggemar kucing pada akhir 1990-an, tapi ras ini baru resmi diakui oleh TEC International Cat Association pada tahun 2001. Secara umum, kucing ini memiliki otak yang cerdas dengan rasa ingin tahu yang besar. Inilah yang menyebabkannya sangat cepat mempelajari trik atau gerakan saat dilatih. Dengan perhitungan jarak yang sangat baik, kucing ini memiliki kemampuan melompat dan bergerak dengan gesit. Untuk memelihara kucing yang satu ini tidaklah mudah karena ada beberapa syarat yang diperlukan. Jika untuk memelihara kucing jenis lain, Anda hanya tinggal membelinya lalu menyediakan kandang. Tapi tidak dengan kucing savannah. Memiliki sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh penangkaran kucing savannah. Menyediakan ruangan yang cukup besar karena kucing ras ini tak betah dalam kandang kecil. Serta menyiapkan ruangan yang akan digunakan untuk tempat kucing, sebaiknya dilengkapi dengan rerumputan, gua buatan, pohon, dan kolam kecil. Ke-10. Jaglion.
Jaglion adalah kucing besar hasil perkawinan jaguar jantan dan singa betina. Kucing ini mempunyai warna dasar bulu coklat muda seperti singa dan total bunga seperti jaguar. Tubuh Jaglion sendiri tegap, berotot, dan tidak terlalu gemuk seperti singa. Di beberapa kasus langka, Jaglion mempunyai bulu berwarna dasar gelap, bahkan hitam, membuatnya terlihat sangat menakutkan dan gagah. Salah satu contohnya adalah Jaglion bernama Jahzara dan Tsunami, hasil dari perkawinan jaguar bernama Diablo dan singa betina bernama Lola. Ke-11. Mangalitsa. Mangalitsa atau juga dikenal sebagai Mangalitsa merupakan salah satu ras babi paling langka di dunia yang berasal dari Hungaria. Ras ini mengalami pertumbuhan rambut yang tidak biasa. Sekilas mirip bulu domba, bulu Mangalitsa bisa berwarna hitam atau merah, tetapi yang umum ditemui berwarna pirang. Mangalitsa pertama kali dikembangbiakan pada tahun 1830 masa Kekaisaran Austro-Hungaria. Saat itu Archduke Joseph Anton Johann, anak ketujuh dari Kaisar Romawi Leopold II, menerima hadiah babi Sumadija dari Pangeran Serbia. Babi-babi itu dikawinkan dengan babi lain dari jenis Bakoni dan Salenta. Dari situlah babi Mangalitsa ini berasal. Mangalitsa tidak butuh perawatan khusus dan ras babi ini sangat mudah besar. Lemak babi ini mencapai 65–70% dari berat tubuhnya. Ke-12. Ayam kapas. Ayam kapas atau yang dikenal dunia sebagai silky chicken memang memiliki penampilan yang sangat unik. Jenis bulu yang dimilikinya juga berbeda dengan ayam pada umumnya. Ayam kapas memiliki bulu yang lembut dan halus yang merupakan bulu halus yang menutupi seluruh tubuhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayam kapas ini memang merupakan hasil seleksi yang sudah dilakukan ribuan tahun lamanya sehingga menghasilkan breed tersendiri yang sangat unik. Karakter ayam kapas ini umumnya jinak dan dapat mengerami telurnya sendiri. Biasanya dalam seminggu ayam kapas bertelur 3 butir saja. Dengan penampilannya yang unik dan juga berbagai warna yang menawan, ayam kapas ini banyak dipelihara sebagai ternak hobi dan juga ternak komersil untuk menghasilkan telur dan daging. Keunikan lainnya yakni jari kaki yang dimiliki ayam kapas berjumlah 5 buah, berbeda dengan ayam pada umumnya yang jari kakinya hanya berjumlah 4 buah. Selain warna putih, jenis ayam kapas ini juga memiliki warna lain, ada coklat dan hitam, akan tetapi ayam kapas lebih populer dengan warnanya yang putih bersih. Itulah kumpulan hewan unik, hasil rekayasa genetik para ilmuwan, campur tangan manusia, ternyata tidak hanya membuat hewan punah, namun juga bisa memunculkan jenis hewan baru dan unik. Semoga video ini dapat membantu wawasan kita dalam mengenal hewan.